Oke, jadi kita mulai ya acara hari ini. Ini acara ngobrol-ngobrol santai mengenai arang aktif sebagai obat. Nah, tujuan acara ini adalah untuk membagikan informasi kesehatan ya kepada masyarakat karena kami ya mengalami banyak manfaatnya dengan memakai arang aktif sebagai obat. Di acara ini direkam, jadi bisa dilihat di Facebook, di YouTube, dan sudah sering kita bahas mengenai apa itu arang aktif, tapi mungkin sedikit saja saya sebutkan. Jadi arang aktif itu arangnya sendiri ya arang yang kita tahu ya, seperti yang dipakai di tukang sate misalnya. Pada dasarnya arang itu karbon ya. Jadi kalau itu dihaluskan, lalu dibuat dengan panas yang sangat tinggi tanpa oksigen atau dengan sedikit oksigen, maka itulah yang kita sebut dengan arang aktif. Jadi bisa dibeli di mana saja, di toko-toko online. Bahkan sebenarnya norit itu juga arang aktif, walaupun mungkin dalam satuan atau volume yang kecil ya. Nah, hari ini saya bersama dengan Saudari Yanti ya. Terima kasih sudah singgah di sini. Mau menceritakan pengalaman memakai arang aktif ya. Gimana nih? Ada mungkin yang bisa pengalaman yang bisa dibagikan sehingga menjadi referensi bagi orang-orang yang ingin sembuh ya. Suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, silakan kalau gitu. Yeah. Sudah boleh mulai? Ya, silakan. Okay. Kalau menggunakan arang aktif, saya sering gunakan arang aktif terlebih saat pelayanan, dan saya rasa sangat bermanfaat sekali untuk saya sendiri dan juga pasien-pasien yang saya sempat tangani waktu di dalam pelayanan. Nah, kalau untuk saya sendiri, kadang kalau saya sakit perut dan saya sangat susah, bukan susah sih, cuman sangat menghindari untuk konsumsi obat-obat dokter, kalau boleh mengurangi. Jadi saya sering menggunakan obat-obat herbal, salah satunya charcoal. Jadi kalau lagi sakit perut atau lagi saya kambuh, biasanya saya minum itu. Kalau sangat sakit, biasanya saya minum. Dan saya juga pernah punya pengalaman dalam menggunakan charcoal saat saya pelayanan di kampus misioneri. Pada waktu itu ada salah satu anak asrama saya yang di asrama boys yang tergigit dengan seperti, saya tidak tahu binatang apa, tapi menurut dia ada binatang yang gigit katanya di kakinya. Jadi di kakinya itu mengalami bengkak, radang, dan bagian kakinya itu di permukaan kulitnya itu sangat panas. Waktu itu saya raba, wah panas sekali. Bisa jadi mungkin ini kegigit binatang yang mungkin beracun ya. Saya tidak tahu juga, tapi saya cari tidak ada binatang yang sepertinya berbahaya di situ, atau serangga-serangga tidak ada, tapi dia sudah mengalami kaki yang bengkak dan merah dan radang dan panas. Jadi saya pikir waktu itu apa yang harus saya kasih? Tiba-tiba saya terpikir charcoal, karena setahu saya charcoal ini bisa mengisap ya. Ya contoh kayak ada racun ya, dia bisa mengisap, menarik, nanah juga. Kadang kalau ada nanah saya juga biasa pakai, jadi nanahnya itu ketarik keluar, jadi semua lengket di kain kasar. Nah, jadi saya coba, waktu itu saya lari ke dining waktu itu, saya ambil charcoal, kemudian charcoal itu saya campur sedikit tepung terigu, supaya charcoalnya agak padat, ya jadi membentuk adonan, supaya pada waktu saya tapal, di bagian permukaan kulit itu, nanti tidak akan terhambur, kalau dia kering, tapi tetap lengket. Jadi saya coba, saya taruh tepung sedikit, ya. Kayak gips gitu ya, gips atau pasta gitu ya. Karena pernah diajar juga katanya pakai tepung sedikit supaya agak lebih padat dan tidak mudah hancur kalau dia sudah kering. Jadi saya coba, pada itu saya tidak pakai kain kasa lagi, langsung saya
tapal di bagian permukaan kulitnya. Semua yang merah, Betul. kulit yang panas itu, dan yang radang, saya tapal semua, baru saya bungkus dengan kain kasa. Tapi ya tidak Oh, lupa juga dengan doa pada waktu ya. itu. Dan puji Tuhan, besok harinya saya kembali lagi cek eh, anak asrama saya ini, dia asrama boy, saya kembali cek, saya tanya bagaimana, terus dia bilang sudah enak mem, sudah tidak berat kaki saya karena kemarin Hmm. agak berat karena bengkak ada radang, jadi sudah tidak rasa bengkak lagi dia bilang. Jadi saya buka kain kasanya, kemudian saya bongkar charcoal yang lengket itu karena sudah lewat Hmm. beberapa jam ya, mungkin sudah lewat eh, 8 jam ya sudah lewat. Jadi saya bongkar, saya lihat, wah puji Tuhan, eh, dia sudah tidak meradang dan tidak merah lagi dan tidak panas. Jadi puji Tuhan, dia tidak rasa perih lagi di kakinya, dan saya lanjutkan lagi tapalnya supaya bisa memperoleh kesembuhan yang memang sempurna di bagian Hmm. permukaan kulitnya. Dan Jadi berapa kali ditapal? saya Berapa cuma kali diganti? 2 kali saja, 2 kali saja. Hmm. Dan setelah itu sudah tidak rasa sakit lagi, katanya sudah aman lagi kakinya, sudah bisa dipakai untuk lari, untuk olahraga. Oh iya. Jadi Iya, nggak bengkak lagi ya? sudah tidak. Heeh. Hmm. Karena perih, katanya perih dan permukaannya itu seperti katanya ada luka tapi tidak ada luka, cuman kayak perih mungkin karena serangga itu atau gigitannya Hmm. yang beracun, bagaimana tidak tahu juga. Jadi Iya, iya. seperti itu. Jadi itu dicampur dengan air ya? Mm-mm. Arang aktifnya dengan air lalu dengan tepung. Arang aktifnya dicampur air lalu dicampur tepung. Tepung, iya. Wah, sorry. Maaf, maaf koneksi Iya, saya drop tadi. Maaf, koneksi saya drop tadi. Jadi jadi tapal ini bisa didengar suara saya? iya, nih. Ya, jadi tapal ini mungkin kata yang tidak begitu akrab di telinga pendengar ya. Tapal ini Iya. jadi seperti kompres atau bisa dikatakan kayak gips gitu ya. Ya di Mm. antara seperti kompres atau seperti gips. Jadi kita bubuk arang aktif itu dan tepung lalu air kita campur ya. Jadi kayak pasta begitu ya. Ya, seperti pasta. Eh, berapa banding berapa arang aktif dengan tepungnya Eh, Kalau waktu arang itu? aktifnya waktu itu saya pakai 2 sendok, dan tepungnya sesendok, 2 sendok makan charcoal, dan tepungnya tidak sampai 1 sendok makan. Enggak, Oke, tidak 1 sendok teh juga, tapi tidak apa ya, tidak sepenuh di 1 sendok makan itu. oke, jadi lebih sedikit ya. Iya. Oke, oke. Ya memang disitulah salah satu keajaiban ya dalam tanda kutip ya arang aktif karena dia memang mengikat gitu, menarik. Sudah banyak pengalaman atau yang saya dengar juga ya. Jadi seperti mengikat, menarik yang tidak baik dari dalam tubuh itu. Dan ini mekanisme mekanisme fisik ya. Jadi karena arang aktif itu terdiri dari karbon dengan struktur yang ada banyak rongga gitu. Hmm. Ada banyak rongga sehingga makin halus, makin banyak, makin luas permukaannya. Eh, satu sendok halo, mungkin suara Ya, saya agak kecil. Satu boleh, sendok boleh. arang aktif katanya permukaannya setara dengan satu lapangan sepak bola. Satu sendok arang aktif. Ya. Hmm. Jadi permukaannya itulah yang mengikat dan menghisap bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh. Gitu. Oke, ya, ada lagi selain itu
pengalamannya? Pernah juga tapalnya ada bisul ya, bisul. Oh, eh, jadi bisul ditapal. bisul, iya, terus dikompres atau ditapal dengan charcoal juga, supaya eh, nanahnya menyatu, nanti akan menyatu. Jadi dia menarik dan dia kumpul nanah di tengah. Dan yang saya lihat juga dia membuat bisul itu cepat matang ya, istilahnya supaya dia cepat pecah. Dia tarik dan dia membuat nanah itu keluar. Hmm, Nah, seperti itu. Jadi eh, karena biasanya bisul ada matanya ya, ada mata. Tapi waktu kami tapal itu sebelum pecah ditapal, dia tarik, dia kumpulkan di tengah, ya, dikumpulkan di tengah. Setelah itu dia akan pecah sendiri dan lengket di permukaan kasa. Seperti itu. hmm. Dia Dengan tarik. demikian, Iya, dengan pecahnya itu dengan demikian lebih cepat sembuh gitu ya? iya. Lebih cepat matang dan lebih cepat sembuh dan puji Tuhan eh, saat pecah eh, tidak terlalu nyeri, tidak terlalu sakit waktu dia pecah karena mungkin pengaruh dari charcoal itu juga Iya, sepertinya. iya. Jadi biasanya kan bisul bisul mungkin ya demam nantinya atau eh, rasa tidak bisa jalan, tetapi saat Hmm. menggunakan charcoal dia belum pecah, tapi bisa jalan, bisa lari. Saya tidak tahu mungkin ada proses apa sampai bisulnya tidak terlalu Iya. sakit, walaupun itu bisulnya sudah besar ya. Tapi puji Tuhan tidak tidak membuat apa ya menderita sekali. Memang masih bagus lah pakai charcoal. Iya. Eh, mengenai sakit ya, rasa sakit dan hubungannya dengan charcoal, sudah banyak saya dengar pengalaman. Memang charcoal ini mengurangi rasa sakit. Jadi bagaikan bagaikan painkiller gitu loh. Bagaikan painkiller. Misalnya kecelakaan, luka gitu ya, biasanya kan pedih atau sakit sekali kan. Dengan memakai charcoal itu rasa sakitnya berkurang. Nah, ini juga cerita yang barusan disampaikan ini ya salah satu dari yang seperti itu ya. Jadi bukan hanya membantu menyembuhkan tapi juga membantu mengurangi rasa sakit ya. Kita juga nggak gitu mengerti mengapa bisa begitu gitu. Jadi bukan hanya membantu menyembuhkan tapi juga membantu mengurangi rasa sakit ya. Jadi sampai dia bisa ini jalan dengan tanpa kesakitan gitu ya. Iya. Jadi Iya, iya. tidak terlalu nyeri ya dan masih bisa jalan karena setahu saya kalau bisu susah jalan ya. Apalagi kalau di bagian antara pantat dengan paha dia itu susah Yang untuk bisa bersentuhan jalan gitu ya. cepat, untuk lari, tapi ini puji Tuhan bisa. Oke, oke. Iya, puji Tuhan bisa. Dan tidak membuat terlalu menderita. Bisa tidur juga, bisa tidur. Ya, seperti itu. Walaupun memang sakit, tapi tidak mengganggu sekali. Ya, mengurangi ya rasa sakitnya Iya, ya. iya. Ya namanya juga penyakit memang harus sabar. Nggak bisa nggak bisa langsung tiba-tiba hilang. Makanya pasien itu kan pasien itu bahasa Inggris patient ya, artinya bukan hanya artinya pasien dari rumah sakit ya, tapi artinya juga sabar gitu. Patient kan sabar. Jadi ya harus sabar, nggak bisa langsung lenyap sama sekali sakitnya atau rasa sakitnya dan penyakitnya gitu ya. Nah, tadi sama juga tapalnya itu tapalnya itu dipakai terus 24 jam, diganti sekali Ah, sehari atau bagaimana? tidak, kalau biasanya kan perhitungannya 4 atau ada yang saya pernah dengar 4 atau 8 jam begitu. Baru setelah itu diganti. Tapi kalau buat saya, kalau saya rasa sudah kering, sudah agak mengeras, saya ganti. Karena Oh, takutnya kehambur, Pak. Biasanya kalau dia sudah keras, jadi terhambur-terhambur. Jadi, oh gitu. saya ganti. Sampai Jadi, hmm, sampai dia punya apa? em,
bisulnya ini pecah sendiri nanti. Oh gitu. Iya. Jadi itu arang aktifnya mengeras ya kalau sudah Iya, kering kalau ya. dia sudah lama. Dan satu lagi mungkin tips bisa juga ditaburin air lagi ya biar Oh, lebih lembab lagi ya. jadi tidak perlu diganti ya, Ya dibasahin air. memang sebaiknya paling sedikit sih 1 kali sehari ganti, dan lebih banyak, lebih sering lebih bagus karena kan dia memang mengikat ya. Jadi mengikat tuh artinya muatannya bertambah gitu. Jadi semakin sering diganti semakin bagus. Cuma kan repot saja kita. Saya rasa yang biasa saya tahu paling sedikit 1 kali 1 hari, paling sedikit ya. Karena semakin lama dia akan yang diikat semakin banyak ya, jadi semakin berkurang efektivitasnya gitu ya. Oke, jadi sering memakai dengan tapal ya. Iya. Sampai sekarang masih selalu ini menggunakan arang aktif jika ada ini masalah. Kalau ada yang perlu dirawat dengan charcoal sampai sekarang masih. Dan sering juga pakai untuk luka bakar. Biasanya campurnya sama dengan lidah buaya. Saya belum pernah praktek, tapi waktu itu teman saya yang praktek charcoal dicampur dengan lendir dari lidah buaya itu sendiri. Jadi waktu itu saya sempat bingung, mungkin boleh pakai salep untuk luka bakar, tapi mereka bilang jangan, kita harus coba dengan herbal. Karena saya sudah khawatir lihat teman saya ini kena bakar ya, dari wajah sampai sedikit tangannya. Jadi saya khawatir, waduh, jangan sampai berbekas. Tapi puji Tuhan, penanganan pertamanya langsung pakai es batu. Jadi es batu langsung tempat yang dikena sama api atau kena luka bakar itu dikompres dulu dengan es batu agak lama. Setelah itu sudah beberapa 1 jam ya, supaya tidak terjadi supaya kulitnya tidak melepuh. Jadi langsung dipakai air es. Setelah itu untuk menghilangkan lukanya nantinya, jadi digunakanlah itu charcoal dan lidah buaya, lendir lidah buaya, terus dicampur. Setelah itu ditapal di bagian wajah dengan tangannya, dan itu berlangsung mungkin ada 4 hari 5 hari. Setelah itu saya lihat kulitnya kembali lagi seperti tidak kena luka bakar. Iya. Jadi kondisi waktu kena luka bakar itu seperti apa kira-kira? Kondisi ininya, lukanya jadi, seperti apa? Puji Tuhan tidak langsung kebakar banyak, tapi hanya dia kesambar api. Jadi agak sedikit kesama, karena waktu itu mereka lagi pakai oven yang sangat besar yang pakai gas. Jadi mereka menyalakan api, tapi mereka lupa kalau waktu mereka harus nyalain itu, pintu dari oven harus dibuka karena gasnya menyatu di dalam. Jadi pas dinyalain pakai korek api, langsung apinya menyambar keluar. Jadi sempat rambut juga kebakar, di bagian wajah juga, dan di tangan. Jadi pada waktu itu sudah merah, ini sudah perih, sudah merah semua. Kebakar itu sudah merah. Jadi langsung digunakan es batu ya, dikompres dulu selama sejam, dan setelah itu mereka tapal pakai charcoal dengan lidah buaya. Dan waktu setelah beberapa hari proses pengobatannya, saya lihat tidak ada yang melepuh, tidak ada bekas. Memang puji Tuhan sangat kembali seperti semula. Bagus sekali. Jadi cuman itu butuh proses.
ya, butuh proses. Ya, 5 hari Jadi ya. tidak langsung mendapatkan hasil, jadi memang butuh kesabaran dan puji Tuhan hasilnya memuaskan. Bagus sekali. Oke. Jadi waktu dia terbakar itu tampak luarnya memerah dan Iya, perih ya. iya, perih Tampak karena luarnya panas. memerah dan perih ya. Mm. Oke Dan oke. saya pikir Ya, itu kalau tidak cepat ditangani waktu itu mungkin sebenarnya dia akan melepuh. ya, ya. Jadi melepuh dan Jadi, itu akan membekas kalau kulit melepuhnya pecah. Ya, kasihan. hmm, Dan ini wajah, di bagian wajah kan pasti khawatir ya, sekali ya. ya, Iya, tapi puji Tuhan mulus. Jadi wajahnya ya. tidak ada bekas bekas luka Memang bakar. itu sebabnya sebaiknya setiap rumah ya itu selalu punya arang aktif sebagai pertolongan pertama ya. Itu yang anjuran yang juga saya sering dengar terkait arang aktif, yaitu sebaiknya ada satu botol di tiap rumah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan, bisa seperti itu kecelakaan, dan memang arang aktif sangat sangat bermanfaat untuk tindakan ini pertolongan pertama ya, pertolongan pertama. Jadi walaupun nanti mungkin akan dibawa ke dokter misalnya ya, tapi tetap aja pertolongan pertama itu sangat penting kan. Kalau sempat tadi seperti kamu bilang sempat melepuh ya mungkin hasilnya juga akan beda gitu walaupun dibawa ke rumah sakit ya. Wah, syukur deh kalau gitu. Jadi bisul ya, luka terbakar. Waktu itu Andri juga pernah cerita mengenai luka terbakar, dalam arti bukan terbakar api tapi terbakar sinar matahari. Ya, ya kurang lebih ada kesamaannya ya, kulitnya mengalami mengalami kondisi terbakar gitu ya, apakah itu dari api atau dari sinar matahari. Oke, kalau kamu sendiri biasa pakai ini, tadi kan ceritanya mengenai pertolongan untuk orang lain nih. Kalau kamu Iya, sendiri biasanya pakai untuk apa? Jarang gitu. kalau saya lebih sering untuk diminum. Oke. Sama Iya, kalau gitu. karena belum mengalami yang bagian luar, jadi sering diminum saja. Ya, saya juga sering dengar pengalaman orang seperti begini ya. Pengalaman yang hebat-hebat dalam arti sakit yang berat gitu. Tapi syukur saya sendiri belum pernah mengalami sakit berat dan memerlukan pertolongan arang aktif. Jadi lebih ke penyakit seperti gangguan perut ya, atau panas gitu. Makanya saya sendiri juga ya makanya nggak sering-sering juga kalau lagi ada kondisi ini aja tidak bagus ya, kondisi tidak baik ya. Tapi kita di sini ingin mengabarkan mengenai arang aktif ini sebenarnya bukan hanya untuk diri sendiri ya. Sebenarnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita bisa membantu orang lain. Punya pengetahuan. Sorry, koneksi saya jelek lagi tadi, drop lagi. Jadi maksud apa, bisa didengar? Iya, bisa. Jadi pengetahuan tentang arang aktif ini bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Jadi walaupun kita belum pernah mengalami, dengan mengetahui ini kita bisa membantu orang ya. Kita bisa membantu orang, persis seperti yang kamu bilang tadi kan. Ceritanya kan cerita tentang membantu orang kan. Nah, jadi kalau obat-obat kimia, kita nggak bisa bantu orang dengan obat-obatan kimia karena kita kan bukan dokter, kita nggak bisa meresepkan obat ya. Tapi dengan arang aktif kita bisa membantu orang lain. Karena arang aktif tidak perlu resep. Gampang dipakai, gampang didapatkan gitu. Oke. Terima kasih ceritanya. Saya yakin masih banyak cerita yang lain, tapi semoga berikutnya bisa singgah lagi
untuk melanjutkan cerita-cerita yang lain, karena itu akan, saya pikir akan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Dan kebetulan memang acara ini cuma setengah jam, karena kita cuma ngobrol-ngobrol santai ya, bukan seminar, bukan apapun, ya bukan apa-apa. Jadi terima kasih informasinya hari ini. Saya yakin akan menjadi referensi bagi pendengar ya. Oke, Amin. sampai jumpa. Terima Ya, kasih. terima kasih Yuk, banyak, Tuhan berkati. yuk, yuk.